air yang hidup, itu disebut namanya nutfah. Satu tetes nutfah itu disebut namanya dengan nuktoh. Nuktoh itulah yang dikatakan namanya Nur Muhammad. Yang kedua, dari nutfah ini menjadi namanya alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Segumpal darah ini yang disebut namanya dengan Ahmad. Dari alaqah menjadi namanya mudghah. Mudghah itu yang disebut namanya dengan Muhammad. Maka genaplah Bapak Ibu ya 4 bulan lebih kurang 120 hari, maka disebutlah namanya dengan insan. Sebut namanya dengan insan. Maka ketika sudah berumur 4 bulan 120 hari yang disebut namanya dengan insan, maka di situ pula lah Allah mengatakan ya, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan apabila telah kusempurnakan kejadian dirimu, kezahiran dirimu, ya, maka aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Nah, jadi ditiupkan Allah ruh itu ke dalam jasad ini yang disebut insan dari Bapak Ibu. Ini kira-kira Bapak Ibu gambarnya, ya kira-kira. Jadi ini ditiupkan Allah itu 4 bulan atau 120 hari. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Nah, ditiupkan Allah Bapak Ibu. Ketika ruh itu telah ditiupkan Allah ke dalamnya itu, maka ketika itu ya, ruh yang telah masuk ke dalam jasmani tadi, 1 hari umurnya Bapak Ibu, ya ruh itu ditiupkan, itu dia telah berzikir kepada Allah. Ini yang disebut namanya dengan hayatullah. Disebut namanya dengan hayatullah, hidup kena Allah. Maka dia berzikir, zikirnya itu adalah Allah. Allah, Allah. Kemudian 7 hari dia berada di dalam janin itu, maka disebutlah namanya dengan syuhud. Maka zikirnya itulah dengan hak. Aku yang Allah. Aku yang Allah. Hak itu Allah. Aku Allah, aku Allah. Kemudian 40 hari di dalam janin itu, maka disebutlah namanya dengan khalaqah. Maka zikirnya adalah subhanallah. Kemudian Bapak Ibu 3 bulan dia berada di dalam janin itu, maka disebutlah namanya dengan mukhalaqah. Mukhalaqah. Maka zikirnya adalah alhamdulillah. Kemudian 9 bulan, berapa lagi? 7
7 bulan, maka disebut namanya dengan lahma. Maka zikirnya disebut Allahu Akbar. Maka genaplah Bapak Ibu 9 bulan, ya, maka disebutlah namanya dengan fayakun. Baru sempurnalah zikirnya tadi itu dengan menyebut la ilaha illallah. Jadi dia berzikir Bapak Ibu. Apakah ia berasal daripada rahim yang beriman atau tidak beriman? Yang namanya ruh itu adalah suci. Dia masih bermakrifat, dia masih mengenal Tuhannya. Makanya ketika ruh itu telah masuk dia ke dalam tubuh kita, ya, maka disebutlah namanya dengan nyawa. Disebut namanya dengan nyawa. Kapan dia dikatakan nyawa? Ketika dia telah meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, nyawa namanya. Kapan pula dia disebut namanya dengan jiwa Bapak Ibu? Hah? Ketika ia telah memberi semangat, memberi spirit, jiwa sebutannya. Kapan pula disebut namanya dengan napas? Ketika ya turun naik, keluar masuk. Kapan pula disebut namanya dengan kolbu? Hah? Kapan disebut kolbu? Disebut kolbu ketika ia sudah berkehendak, kolbu namanya. Kapan pula disebut namanya dengan nafsu? Ketika ia sudah memiliki keinginan. Kalau keinginannya itu baik, maka disebut apa namanya? Mutmainnah. Kalaulah keinginannya itu jahat, sebut namanya amarah. Kalau keinginannya itu labil, disebut lawamah. Ketika dia sudah berpikir, disebut akal namanya. Ketika dia itu sudah pandai memilah dan memilih, disebut ikhtiar namanya. Ketika dia sudah percaya, disebut iman namanya. Ketika dia sudah mengenal, disebut arif namanya. Ketika dia sudah berbuat, ketika dia berbuat, af'al namanya. Ketika dia bernama, asma namanya. Ketika dia berkelakuan, sifat namanya. Ketika dia punya diri, zat namanya. Ketika dia itu memandang atau melihat, basar namanya. Ketika dia mendengar, sama namanya. Ketika dia berkata, kalam namanya. Ketika dia mengetahui, ilmu namanya. Ketika dia kuasa, kudrat namanya. Ketika dia berkehendak, iradat namanya. Ketika dia hidup, hayat namanya. Ini nama Bapak Ibu, nama daripada ruh itu.